sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih menemani Anda lagi di ruang yang sama dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Saya yakin dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita semua sehat dan segar. Nah, untuk membuka edisi hari ini, saya akan membacakan dahulu sebuah puisi yang berjudul Kebersamaan. Inilah juga judul narasi buat kita hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Kebersamaan. Ketika aku berjuang sendiri, ini yang aku rasakan. Aku semakin menyepi, dan hidup jadi begitu sepi. Ketika aku menikmati kesendirian, ini yang aku rasakan. Aku seakan tersingkir dan terbuang dari sukacita dan tawa ria. Akhirnya, dalam heningnya petang hingga kelamnya malam, aku menjumpai diriku sedang rindu. Rindu akan kebersamaan dalam kesamaan cita rasa kehidupan. Itu tak kusangka lagi bahwa kebersamaan itu indah. Hanya satu yang masih membuatku prihatin. Ketika kebersamaan itu tergerus menipis, maka yang tersisa bakal cuma kenikmatan individualistis. Lalu, di tengah degradasi yang kusadari ini, aku mencari jalan pulang. Ingin kugapai lagi kebersamaan itu. Oke, itulah tadi puisi goresan Pendeta Freddy Makitan. Dan sekarang, dengan judul yang sama, kita akan menikmati sebuah narasi yang akan disampaikan oleh Pak Freddy sendiri. Selamat menikmati. Kebersamaan. Ya, saudaraku, kebersamaan menunjukkan adanya suatu situasi dan suasana yang sama dialami oleh orang-orang yang berbeda. Kalau ada kebersamaan, maka siapa saja yang terlibat dalam kelompok itu mungkin memiliki keadaan yang sama pula. Kebersamaan terlihat misalnya ketika anggota-anggota suatu kelompok atau komunitas berada dalam suatu peristiwa yang sama, di tempat yang sama, dan pada waktu itu mereka mengalami kegembiraan atau sebaliknya kesedihan yang sama. Umumnya, kebersamaan itu memiliki unsur-unsur, misalnya kesepadanan, kesetaraan, juga keseimbangan dalam aspek-aspek tertentu. Tetapi ada juga unsur-unsur yang mungkin lebih mengasihkan, yaitu kesatuan, persekutuan, atau kerukunan. Semua hal ini bisa dinikmati bareng, dan seakan satu sama lainnya terikat erat, yang membuat kebersamaan itu bermanfaat, menyenangkan, sekaligus mengokohkan komunitas atau kelompok itu. Memang dengan mendengar kata kebersamaan itu saja, baru mendengar saja kata itu, kita seolah-olah dapat langsung merasakan nyaman dan tentram. Mungkin tidak ada kenikmatan sepenuhnya bila keberhasilan hidup ini dinikmati seorang diri. Karena itu banyak orang tidak segan-segan berkorban demi kebersamaan dengan teman-teman,
sahabat-sahabat, atau anggota-anggota keluarga dan kerabat lainnya. Kebersamaan adalah kebutuhan esensial setiap orang. Itu sebabnya setiap orang, bahkan sejak kecil, selalu mencari tempat dan kesempatan di mana dia bisa berada dalam sekumpulan orang lain untuk menikmati kebersamaan itu. Memang, dalam kebersamaan itu seseorang dapat berbagi, mencurahkan pikiran, perasaan, dan isi hatinya. Sebaliknya, melalui kisah pengalaman orang lain, seseorang bisa mendapatkan ide, solusi, dan penguatan atau reinforcement demi kehidupannya. Kebersamaan itu merupakan tempat perlindungan, baik secara fisik maupun secara psikis. Juga merupakan tempat bertumbuhnya saling pengertian, saling menerima, dan toleransi. Kebersamaan membuat solidaritas, rasa setia kawan, bahkan rasa senasib semakin menguat. Kebersamaan juga menimbulkan kebergantungan yang positif satu sama lain. Dan manfaat lain dari kebersamaan itu adalah apabila kita menghadapi tantangan, kesulitan hidup, atau ancaman tertentu, maka biasanya dengan cepat anggota-anggota komunitas dengan kemampuan yang ada bertindak cepat untuk menolong. Kebersamaan tidak pernah menafikan keberbedaan yang ada, tetapi justru menghargai dan merekatkannya untuk menjadi suatu kekuatan baru demi kehidupan bersama. Juga menjadi suatu kekuatan baru untuk mengadakan suatu perubahan demi peningkatan hidup manusia. Ini bukan saja untuk suatu kelompok tertentu, tetapi juga demi masyarakat yang lebih luas. Kebersamaan adalah modal untuk perdamaian dan kesejahteraan hidup orang banyak. Juga adalah modal untuk peningkatan peradaban manusia. Dan ada satu hal lain yang tidak sepatutnya dilupakan. Bila dalam kebersamaan kita dapat menerima banyak, bukankah dalam kebersamaan pula kita berkesempatan memberikan banyak? Take and give. Buat kepentingan kita umat manusia, itulah jiwa dalam kebersamaan. Demikian tadi puisi indah dan narasi yang segar tentang kebersamaan telah membantu mengisi perbendaharaan hidup kita hari ini. Dan untuk melengkapinya, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang saya petik dari Surat Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya, sebuah lagu berjudul Indah Bersamamu disampaikan oleh Gloria Trio akan menutup perjumpaan kita dan mengantar kita kepada kesibukan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikutnya. Kata dan nada. God be with you and blessings. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat